Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gusar Legend atau Nanang Haryadi atau yang bisa dikenal dengan Satrio Pining Jati. Kali ini saya akan berikan sebuah ulasan mengapa saya sekarang ini jarang memberikan sebuah nuansa pencerahan dan pemahaman terhadap masyarakat baik nasional maupun regional, juga yang sifatnya kehidupan sehari-hari. Why, mengapa? Silakan, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, sahabat-sahabat, sehingga saya bisa berikan ulasan, terutama karena aktivitas saya kurang lebih sekitar semenjak 1 November 2023 sampai sekarang ini saya lagi membantu keluarga ahli waris Kerajaan Goa ke-34. Itu yang saya lakukan sekarang dari 1 November sampai sekarang ini. Oke, silakan kalau mau bertanya, saya berikan ruang pertanyaan. Ya, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Kunjung Sekar akan menanyakan bagaimana strategi Anda untuk merealisasikan surat kuasa ahli waris Kerajaan Goa ke-34 agar dibayar oleh PT Pelindo Manajer 4 Makassar. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Strategi yang saya lakukan pertama-tama, saya adalah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia Mas Jokowi melalui Humas Sekretaris Negara atau Seknet yang dipimpin oleh menterinya Pratikno atau Mas Pratikno atau Profesor Dr. Pratikno. Saya mengirim surat pertama untuk meminta pertanggungjawaban sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dengan terjadinya permasalahan tanah adat yang belum terbayar tersebut. Dengan mengirimkan surat itu, saya bermaksud agar Seknet menyampaikan ke Mas Jokowi, kemudian Jokowi membuat surat keputusan atau surat instruksi kepada Menteri BUMN Mas Erick Thohir selaku Menteri yang menaungi PT Pelindo Manajer Makassar 4 Manajer 4 Makassar dalam urusan kelembagaan, karena di antara itu semua ada kekuasaan untuk memerintahkan, memutuskan, menggantikan komisaris direksi PT Pelindo itu sendiri. Satu strategi. Sehingga dengan instruksi itu Mas Erick Thohir bikin surat keputusan memerintahkan agar komisaris dan direksi Pelindo mengundang saya atau memberikan masukan kepada Mas Erick Thohir, sehingga yang bisa disosialisasikan dan dibayar oleh Pelindo itu sendiri ketika dia menempati tanah selama 60 tahun, tanah ahli waris. Itu strateginya. Yang kedua, strategi saya tetap mengacu kepada Seknet dan Presiden agar ahli waris itu memahami kinerja Presiden dan Seknet juga wakilnya. Yang kedua itu, sehingga dengan memahami itu dia perlu adanya koordinasi, konsolidasi, sekaligus memberikan informasi yang baik dan benar. Saya sendiri sudah coba untuk memberikan pemasukan melalui akun Twitternya Mas Jokowi, Twitternya Sekretaris Negara, dan Twitternya Jokowi selaku Presiden, yang intinya
ketika Mas Jokowi memberikan instruksi kepada Menteri BUMN dan jajaran PT Pelindo, juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, maka dengan sendirinya dia telah menyelesaikan permasalahan tanah adat Kerajaan Goa ke-34. Otomatis Presiden dan kabinetnya akan menjadi catatan sejarah bagi keluarga besar dan masyarakat Sulawesi, mampu dan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, strategi saya di samping Twitter dan sebagainya, tetap menghubungin, walaupun kadang nyambung kadang enggak, Mas Jokowi. Intinya ketika saya tawarkan 22% dari nilai pembayaran itu, 2%, ya 20% dari nilai pembayaran itu diambil oleh yang berkepentingan dan yang mempunyai kinerja untuk mensosialisasikan pelaksanaan pembayaran. Bisa jadi 1% buat presiden dan seknet dan menteri-menterinya, bisa jadi 10% buat komisaris Pelindo dan menteri BUMN, menteri perhubungan dan menteri pertanahan. Agar apa? Selama ini APBN itu kadang dilemparkan, diberikan, ya mungkin bermanfaat bagi kebesaran seorang pemerintah, tapi belum berimbas kepada yang mempunyai hak kepemilikan untuk menagih piutang terhadap negara maupun pemerintah, baik itu presiden, kabinetnya, menteri-menterinya, dan perusahaan-perusahaan di bawah naungan badan usaha milik negara itu sendiri. Begitu. Ada pertanyaan kedua? Ada. Ya. Baiklah, pertanyaan yang kedua, sudah sejauh mana realisasi usaha Anda untuk Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan agar mau menandatangani keputusannya dan kesepakatannya untuk membayar komisi Anda sebesar 264.300.000.000 rupiah selaku penerima surat kuasa percepatan pembayaran tanah di Pelabuhan Makassar seluas 26,3 hektar. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang kedua. Realisasinya pertama-tama yang jelas saya tetap ada chatting dengan akunnya beberapa menteri seperti Mas Erick Thohir terutama ya, karena dia menjadi menteri badan usaha milik negara, memberikan informasi bahkan komentari. Yang kedua, saya sudah bikin surat audensi ke Mas Erick Thohir untuk musyawarah dan mufakat merealisasikan terbayarnya baik itu komisi saya dan pembayaran tanah yang kurang lebih 10.522 miliar rupiah itu, tanah 26 hektar, 3 tersebut luasnya. Dengan kesepakatan saya dengan Mas Erick Thohir, dengan Menteri Perhubungan Mas Budi Karya Sumadi, bahkan nanti Mas Hadi Cahyanto selaku Menteri Agraria, bahkan saya sudah mengirimkan surat audensi agar kita diterima untuk membahas permasalahan ini. Ketika sudah, maka dengan sendirinya akan saya mampu wujudkan komisi yang saya raih itu dengan satu catatan. Saya selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Kontak Budaya Komunikasi Indonesia atau DPP Kobuki juga memberikan komitmen fee terhadap orang-orang saya yang telah memberikan pemasukan terhadap menteri maupun presiden dan pendana terutama sekaligus ke saya, sehingga Erick Thohir memberikan keputusan kepada PT Pelindo agar membayar dan merealisasikan komisi saya.
Terutama di situ saya catat di dalam keputusan komitmen fee saya itu ada namanya Sinta Murjaningsih 1 miliar, Ramlan Akbar 1 miliar, Neni Suryani 1 miliar, juga Budi Prayoga 1 miliar, Abdul Aziz 1 miliar, Eli Winarto Sudiono 1 miliar, terus ada juga Wapsardi Halim, ada juga yang namanya Kasyani untuk pembangunan masjid dan pembangunan pondok pesantren Al-Imam Mahdi. Itu diantaranya yang saya buat realisasi komitmen fee-nya untuk pengurus Dewan Pengurus Pusat Kontak Budaya Indonesia. Dengan sendirinya saya wajib secara hukum untuk memastikan bahwa dana-dana yang saya membuat komitmen fee itu akan terrealisasi ketika sudah dibayar oleh PT Pelindo. Dengan sendirinya begitu saya ditransfer pembayarannya melalui bank, otomatis uang itu dari 264 miliar 300 juta langsung terpecah tersplit sebagaimana nomor rekening yang ada dalam komitmen fee di Kontak Budaya Komunikasi Indonesia di BPKBUGI yang saya tanda tangani dan ada stempelnya itu. Begitu sahabat. Saya rasa apakah puas dengan jawaban saya? Kalau belum puas boleh ditanyakan lagi, tapi kalau sudah puas ya saya rasa itulah jawaban saya sekelumit dialog tanya jawab untuk permasalahan ahli waris Kerajaan Goa tanahnya yang dipakai oleh PT Pelindo, sebuah perusahaan di bawah BUMN, melakukan aktivitas sehari-hari mungkin menghasilkan triliunan bahkan yang dia nikmati, tapi ahli waris belum mendapatkan sepeser pun dari keuntungan dari badan usaha milik negara yang mempunyai anak unit yaitu PT Pelindo Pelabuhan Indonesia Manajer 4 Makassar tersebut dengan direksinya Prasetyo. Namun kalau Pelindo Pusat komisarisnya kemarin ditunjuk oleh Mas Erick Thohir itu Agus Suartono, Sudung Sitimurang, terus Heru Sukamto. Semoga dalam waktu dekat ini ada surat keputusan dari Mas Erick Thohir juga Menteri Perhubungan memberikan keputusan untuk memerintahkan jajaran komisaris Pelindo dan direksi yang baik pusat maupun daerah. Demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Cukup? Saya rasa cukup ya. Oke, sahabat-sahabat, saya rasa tanya jawab tadi sudah saya paparkan. Demikianlah tanya jawab saya bersama Ratu Tunjung Sekar. Saya Gusar Legend atau Satrupini Jati. Apabila ada kekhilafan dan kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenarannya itu datangnya dari Allah. Sebaiknya kalau ada kekhilafan itu karena mungkin kedaikan ilmu saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.